Hari ini saya akan mengajak Anda untuk sadar bahagia. Sadar bahagia apa sih sadar bahagia itu? Sadar bahagia adalah kita masuk ke dalam frekuensi di mana kita selalu sadar dan selalu mengingatkan diri kita untuk bahagia. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk sadar bahagia. Sadar bahagia apa sih sadar bahagia itu? Sadar bahagia adalah kita masuk ke dalam frekuensi di mana kita selalu sadar dan selalu mengingatkan diri kita untuk bahagia. Kenapa? Karena program yang ada di dalam tubuh kita, program lama yang ada di dalam tubuh kita itu nggak ngajarin kita secara intensif untuk bahagia. Program di dalam tubuh kita atau otak kita itu enggak didesain untuk kita menyadari keadaan sekeliling. Karena di otak kita itu hanya didesain untuk kita feel safe, gitu ya, untuk protect diri kita. Jadi program yang tertanam di dalam tubuh kita itu desainnya adalah desain protector, jadi memprotek kita. Nah, agar kita lebih punya makna di dalam hidup lebih deep lagi, kita fulfilling gitu ya, kita fulfilling di dalam hidup kita itu menyadari bahwa every single moment itu kita berhak untuk bahagia, karena sebenarnya kita yang memilih untuk bahagia, kita yang memilih aku memutuskan apa hari ini. Pagi bangun tidur, saya sudah sering bilang bahwa pagi proses transformasi dari delta ke alfa, dari alfa ke beta, itu tantangan tersendiri bagi kita ya. Setiap pagi itu Anda ngerasain nggak kalau setiap pagi itu rasanya missing something gitu ya, missing. Of course, kenapa bisa begitu? Karena setiap malam ketika kita tidur, kita itu menguap gitu ya. Jadi sel-sel tubuh kita itu ada yang menguap, ada yang mati, sel-sel di dalam tubuh kita. Jadi sebagian dari sel di dalam tubuh kita, baik yang di dalam organ maupun yang di luar sebagai kulit, itu dia mengalami kematian dan menguap, namun juga mengalami kehidupan, mengalami regeneration. Nah, itu di stem cell kita atau sel punca ya, sel punca kita. Jadi itu mengalami regenerasi otomatis gitu ya. Nah, untuk kita selalu menyadari bahwa sebenarnya setiap hari itu kita ada excitement, sel generasi itu excitement, itu kita hanya perlu in tune dengan feeling kita gitu. Dan ini berhubungan dengan hormon kebahagiaan. Jadi intinya adalah kita selalu mengaktifkan hormon kebahagiaan setiap hari, setiap saat, dari kita melek bangun tidur sampai kita kembali ke bed untuk tidur lagi gitu ya. Nah, untuk menyadari bahwa hormon di dalam tubuh kita itu bisa kita produksi, karena kita akan menjadikan tubuh kita itu farmasi ya, untuk memproduksi hormon-hormon ini termasuk DMT, dan kita nggak perlu stimulasi dari luar tubuh kita. Kalaupun itu ada, tidak menjadikan addicted, tapi sebagai celebration
ya dah. Salah satu contoh kalau di Eropa kan ada wine itu. Nah, wine itu kan sebenarnya untuk mengaktifkan hormon serotonin, hormon kebahagiaan. Namun kalau kelebihan, kalau terlalu banyak akan membuat Anda mabuk gitu kan. Nah, yang mau saya ungkapkan di sini, tidak menggunakan wine, alkohol lainnya atau drug atau yang lainnya untuk menstimulasi hormon kebahagiaan Anda, tidak, namun sebagai celebration. Jadi ketika kita merayakan kemenangan-kemenangan kecil di dalam diri kita, kita sah-sah aja. Dalam arti saya nggak melarang untuk Anda minum wine setelah dinner atau apa. Tidak, namun di situ tujuannya adalah untuk perayaan, untuk merayakan bahwa Anda pemenang setiap harinya. Memenangkan apa? Apakah ini sebuah perlombaan? Yaitu ya. Yang saya maksud sebagai pemenang adalah memenangkan diri Anda sendiri. Anda memilih untuk bahagia. Autopilot bahagia. Apa ya? Autopilot bahagia. Jadi itu tadi, sadar bahagia akan menjadi autopilot bahagia. Jadi di dalam kehidupan kita akan menyadari bagaimana kita akan selalu terhubung every single moment, every single second kita dalam feeling great. Karena bahagia otomatis akan mempengaruhi feeling kita ya. Kalau kita bahagia, feeling kita pasti good, feeling great ya. Atau namun kalau kita sedih, otomatis feeling kita juga akan seperti itu. Nah, feeling ini kan kita yang choosing. Orang lain nggak bisa mempengaruhi feeling kita tanpa kita izinkan. Satu contoh, keadaan luar kita pikir itulah yang membuat kita bahagia. Mungkin ketika kita mendapatkan bunga, atau mungkin ketika kita mendapatkan pujian, kita berpikir logikanya saja, aku bahagia karena dipuji, karena dikasih bunga, atau karena dikasih sesuatu barang yang berharga, atau kita mendapatkan kenaikan jabatan ya, atau kita mendapatkan surprise apapun dari luar diri kita pikir itu bahagia. Atau mungkin Anda sudah mencapai goal Anda sudah mencapai apa yang Anda impikan, kita pikir itu adalah bahagia. No, tidak. Yes, itu bahagia karena berasal dari luar, namun kebahagiaan itu nggak akan bertahan lama. Pertanyaan pertama yang ditujukan pada diri Anda adalah mempertanyakan siapa diri Anda sebenarnya. Ini pertanyaan yang pertama kali dilakukan sangat krusial ya. Jadi tanyakan di depan cermin, Anda tanyakan who are you, siapakah dirimu gitu kan. Dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, tanyakan itu. Nah kemudian Anda mungkin berpikir nggak akan terjadi apa-apa. Oh tidak, malah justru dari pertanyaan ini membuat otak Anda itu mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh Anda dan membuat tubuh Anda itu bereaksi tertentu. Nah, apa yang muncul? Validasi apa yang muncul ketika setelah Anda menanyakan pertanyaan itu? Biasanya bagi Anda yang punya banyak profesi di publik misalnya ya, guru atau apapun profesi Anda yang bertemu banyak orang, biasanya di situ akan muncul validasi-validasi yang membuat Anda berpikir bahwa kok aku nggak dihargai, kok aku nggak didengar, kok aku nggak dicintai, kok aku nggak diakui dan sebagainya itu ya. Itu bukan salah validasi yang datang, bukan salah mereka. Kita nggak perlu menyalahkan mereka, kita nggak perlu menyalahkan diri sendiri bahwa aku nggak berharga, aku nggak pantas, aku nggak layak, nggak perlu. Justru dari sign itu kita mulai menilik ke dalam lagi bahwa oh ternyata identitas yang saya bawa selama ini adalah merasa kurang berharga, merasa nggak layak, merasa nggak dicintai. Dari situ Anda rilis. Rilisnya bagaimana? Di depan cermin lagi. Di depan cermin Anda pasti akan mengingat peristiwa itu. Mungkin
entah siapapun ya yang muncul ya, peristiwa itu rasanya seperti apa? Anda merasakan sesuatu di dalam diri kan, terus Anda merasakan di dalam fisik, mungkin sensasi di fisik seperti apa, rasakan di situ. Nah kemudian tanyakan kembali pertanyaan lagi bahwa apakah kamu percaya dengan rasa itu, kan gitu. Nah kemudian jawabannya enggak penting di sini. Yang penting adalah penerimaan bahwa Anda mengizinkan rasa itu datang, Anda mengizinkan sensasi itu datang, pikiran itu datang. Karena kemudian biasanya pikiran Anda akan loncat ke masa lalu tuh, ke root pertama yang Anda install rasanya, baik di masa kecil, masa teenager, atau apapun itu masa, biasanya akan ada linknya, akan ada benang merah dengan peristiwa yang Anda alami pada hari itu. Nah kemudian ketika Anda sudah merasakan itu dan Anda mempertanyakan lagi, apakah kamu mempercayai itu, rasa itu, gitu ya. Nah ketika Anda sudah mempertanyakan ini, kembali Anda tilik lagi ke dalam rasanya sampai Anda bongkar semuanya rasanya, karena di situ akan ada keinginan untuk mengubah, akan ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Nah di situ juga dirilis. Jadi perilisan ini Anda lakukan tiap-tiap saat. Jika Anda ingin bantuan, karena biasanya kita nggak tahu blind spot kita ya, kita butuh bantuan orang yang bisa melihat blind spot kita. Anda membutuhkan bantuan, Anda bisa hubungi Share of Love. Di sini kita akan saling bekerja sama untuk membantu mengurai apa yang ruwet di situ. Nah dari situlah kemudian Anda juga bisa menanyakan apakah Anda mau melepaskan rasa itu, memori itu, energi itu, peristiwa itu, orang itu, gitu kan. Jadi 3 pertanyaan penting pertama ini, karena nanti kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang lain yang akan membuat software baru Anda. Namun 3 pertanyaan penting ini Anda lakukan dahulu sampai Anda mengalami satu perubahan yang Anda pikir, oh kok ternyata orangnya sudah berubah gitu ya, orangnya berubah. Nah dari situ kalau masih ada sisa-sisa residu energi yang masih perlu dirilis, kembali ulangi lagi rilis sebelum Anda memberikan software baru atau membuat software baru untuk Anda menginstal di dalam tubuh Anda. Dari sini Anda sudah mulai mengaktifkan hormon kebahagiaan tersebut, karena feel Anda, persepsi Anda sudah lain pada orang tersebut yang Anda hadapi saat ini, gitu kan. Nah itu juga akan menarik feel Anda atau persepsi Anda pada masa lalu yang pernah Anda alami, baik bersama orang tersebut atau orang lain, ataupun ketika Anda dalam asuhan orang tua. Nah itu akan ada kolerasinya, akan ada benang merahnya di situ, dan juga nantinya akan ada benang merah pada orang-orang yang akan menjadi future Anda di kehidupan Anda mendatang. Anda tahu siapa sih ini orang-orang yang akan saya izinkan masuk ke dalam kehidupan saya atau ke dalam world saya, dunia saya, kan setiap kita punya dunia sendiri-sendiri ya. Jadi Anda mengizinkan. Tapi sebelum Anda mengizinkan software baru, membuat software baru, Anda mengizinkan software lama ini, Anda mengakui software lama, Anda mengakui perasaan-perasaan itu, Anda mengakui habit-habit itu, karena ini juga nantinya akan berhubungan dengan habit Anda, tingkah laku Anda, kata-kata Anda, penampilan Anda, semuanya itu nanti akan berhubungan. Dari situ Anda mulai transformasi, Anda mulai berubah. Lihat sign yang semesta berikan pada Anda, entah itu lewat number, lewat angka-angka, entah itu lewat
binatang, pet itu, atau kupu-kupu, burung, whatever, semesta itu ketika memberikan jawaban sama kita atau memberikan sinyal, semesta selalu menggunakan kode atau menggunakan sign ya, menggunakan energi. Jadi semua yang ada di sekitar kita itu mempunyai energi ya, dia mempunyai satu instalan dari alam semesta itu sendiri untuk mengirimkan sinyal gitu. Walaupun sebenarnya kita yang memberikan itu energi, namun semesta itu sendiri, hal-hal yang di sekeliling kita itu sendiri juga akan mengeluarkan sinyalnya, akan mengeluarkan responnya untuk jawaban yang kita cari. Apapun pertanyaan yang ditujukan pada diri Anda, itu akan menerima jawabannya, dan sangat ajaib, kadang kita berpikir sangat aneh jawabannya kok seperti ini. Jadi ayo kita berkomitmen pada diri sendiri untuk melakukan perubahan. Untuk apa sih? Untuk surga di bumi, untuk Anda bertemu dengan diri sejati Anda, mengalami kebahagiaan sejati, dan juga mengalami unconditional love, cinta yang tanpa syarat, cinta yang sebenarnya blooming dari dalam diri Anda, cinta suci, cinta murni yang memang benar-benar itu Anda yang menciptakan dari dalam, bukan pengaruh dari luar. Yuk semuanya.